Selamat sore rekan-rekan. Saya Denny dari Elektro 90. Bersama saya Kang Toto, Direktur juga ya Toh ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Bersama kita saat ini adalah Vita Biologi 90. Kita ngobrol bareng sama Vita. Mungkin rekan-rekan lupa ya, mungkin dengan Vita saya aja lupa Vita. Padahal dulu inget terus kalau biologi ya. Nah, coba mungkin silakan diperkenalkan Vita. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Toto, Kang Denny. Iya. Nama saya Vita Yanti Wardoyo, saya biasa dipanggil dengan Vita. Saya dari Biologi 90 ITB. Terus sekarang saya running company namanya Dinarji yang bergerak di bidang consultant untuk mindset dan soft skills dengan tagline human side of business gitu. Nah, bisa diceritakan Vita, kok dari biologi langsung berubah menjadi human capital itu gimana ceritanya? Ini lompatannya cukup jauh Kang Denny. Mungkin diceritakan sebelumnya juga kayaknya Vita ini sempat bekerja juga di berbagai macam bidang gitu. Oh iya. Kita tahu kenapa kira-kira ada catatan seperti Vita sekarang ini gitu ya. Iya, betul. Jadi dulu kan begitu lulus, terus diboyong suami saya dari G87, jadi dia aslinya Semarang. Nah, jadi saya pindah ke Semarang. Terus di Semarang bingung gitu ya. Aduh, ini lulusan biologi mau cari duit gimana caranya gitu ya. Nah, terus akhirnya kita sempat set up usaha sendiri. Pas main ke Jogja, ada UGM waktu itu kan termasuk yang terbaik lah ya. Jadi saya masuk UGM. Nah, dari UGM terus karirnya pindah-pindah tuh, saya termasuk kutu loncat sih, tapi saya tertariknya di manajemen waktu itu pokoknya. Jadi sempat di Sampurna, sempat di Bentul, sempat di Sido Muncul, terus lama jadi banker di HSBC. Nah, waktu di HSBC ini saya mulai, karena mimpin orangnya makin banyak gitu ya, sempat saya mimpin tim 400 orang, terus ngerasa hidup banget gitu. Waktu kalau pegang people itu kayaknya saya happy, apalagi kalau tim saya promosi itu kayaknya happiness-nya itu lebih panjang daripada kalau saya sendiri yang dipromosi gitu. Nah, sampai saya juga pindah-pindah departemen kan. Nah, kalau departemennya itu orangnya kecil, itu kayak kurang mainan gitu. Kayaknya kok kepuasannya kurang. Jadi saya mulai merefleksikan diri, people ini kayaknya something important di dalam hidup saya. Nah, lalu dan di bank selalu kan target tuh hanya Tuhan dan pimpinan bank yang tahu ya, dan selalu naik tidak pernah turun gitu kan. Iya. Suatu ketika itu saya tuh karena targetnya demikian tinggi tetapi resources dipotong, saya sakit nih ceritanya, jadi stres banget sampai tensinya tuh 198, bawahnya 145. Iya, terus saya black out karena badannya tidak bisa menerima obat, tidak bisa langsung mencerna obat yang saya terima, butuh 2 kali 24 jam dia bereaksi secara simultan langsung gitu ya, drop ke 80/35, jadi saya hampir lewat tuh waktu itu. Nah, waktu saya hampir lewat itu, suami saya ada di rumah sakit karena anak saya DB pada saat yang bersamaan. Anak saya yang kecil tidur sama ibu saya karena ibu saya lagi kemoterapi, tinggal di rumah saya, jadi saya sendirian. Nah, waktu saya akhirnya bangun di kamar mandi, terus saya tuh berpikir gitu ya, ini kalau umur saya tiba-tiba nggak ada nih, Tuhan tuh mau kirim pesan apa ya sama saya gitu. Saya ingin didapati sedang berbuat apa sih gitu. Nah, saya mungkin jadi lebih banyak melakukan kegiatan refleksi dan mendapati bahwa sebetulnya kerja di bagian manapun di bank itu kan ribet ya. Dan itu kan sebetulnya tidak dibenarkan.
3 tahun setelahnya saya membulatkan tekad untuk terus resign, butuh waktu 3 tahun mengumpulkan nyali. Lalu akhirnya mendirikan, bertemu dengan Dinarji waktu saya mengambil master coach, ada salah satu konsultan Dinarji juga mengambil, dan di Indonesia belum ada Dinarji gitu. Jadi saya mengambil Dinarji karena tagline-nya human side of business dan betul-betul memperlakukan tim di dalamnya secara humanis. Itu yang saya rasa sudah sangat miss di dunia kerja kita pada umumnya saat ini gitu ya, bahwa ya kenapa itu penting kalau menurut saya, karena di balik semua bisnis yang kita running, meskipun itu manufaktur sekalipun, ada orang di balik sistemnya. Ada orang di balik mesin untuk meng-enter. Kalau kita berjualan, yang membawa sales itu sebetulnya orangnya, gitu ya. Sekarang di era digital, sebetulnya yang membawa orang tertarik, misalnya venture capital untuk invest di sesuatu platform tertentu, itu juga value yang dipegang oleh para foundernya, which is juga human, gitu. Jadi buat saya itu yang membawa saya mungkin berpindah dari ITB lalu menjalani semua itu sehingga akhirnya ke human side of business gitu. Ya mungkin sebelum melangkah lebih jauh ke human side of business, tadi menarik sekali ya. Jadi ada satu turning point ya dari Vita, di mana Vita berpikir, oh sebenarnya apa sih yang ingin saya lakukan gitu ya. Atau kan seperti pesan apa yang ingin sampaikan dengan ada seperti ini gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga yang lebih muda gitu, apakah kita harus selalu menunggu turning point seperti itu, atau mungkin ada saran dari kita apa sih yang kita kadang-kadang lupa ya untuk memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Betul. Nah mungkin ada insight dari kejadian tersebut atau ada pelajaran yang bisa di-share dengan teman-teman atau generasi yang lebih muda ya, yang mungkin masih semangatnya bekerja gitu 24 jam sehari. Saran saya sih banyak melakukan tindakan refleksi. Jadi seperti waktu itu misalnya saya mengalami sebuah turning point, tetapi sekarang ini setelah hampir 10 tahun menjalani Dinarji, saya ini banyak melakukan refleksi ke dalam, bertanya sebetulnya apa sih yang paling ingin kamu lakukan. Kalau saya suka mengajukan pertanyaan ekstrim ke diri saya, terutama masa COVID ini sangat membantu sebetulnya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Nah, kalau tiba-tiba dipanggil, kita itu mau didapati Tuhan sedang berbuat apa sih? Wah, dalam gitu. tuh. Iya, sebetulnya itu juga membawa saya ke perjalanan baru lagi. Jadi sekarang saya sedang menyiapkan, bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak sekali teman dari the millennial sampai yang udah pakar untuk mendalami bagaimana sih sebetulnya kunci kebahagiaan, bagaimana kita itu lebih mindful dan sebagainya. Karena at the end of the day, yang waktu kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti itu bukan title, bukan sukses secara materi. Jadi kita mau mengupayakan apa ke arah situ gitu. Itu sih mungkin Toto semoga menjawab. Iya. Selama ini di Dinarji ya, Vita. Pencapaian terbaik apa yang bisa Vita ceritakan, mungkin menolong orang atau menolong suatu perusahaan, mungkin bisa di share sama kami, sama kita. Sebetulnya saya tidak ingin menyebutnya sebagai pencapaian terbesar, tetapi selalu ada kepuasan batin kalau bisa membantu leader di dalam sebuah perusahaan itu lebih sadar menggunakan pola pikir yang tepat dan perilaku yang tepat untuk mengajak timnya berbuat lebih banyak dan lebih efektif gitu ya. Nah, karena gini, ya tadi seperti yang Toto bilang, sekarang kan orang punya kecenderungan untuk bekerja dengan jam yang panjang gitu ya. Padahal hidupnya kan nggak hanya di pekerjaan. Ada orang yang sebetulnya sangat mencintai kita, menanti kita dengan kehadiran yang penuh juga gitu ya, untuk bercerita,
untuk berbagi hari mereka bersama kita. Nah, kalau para leader ini menjadi lebih efektif di kantor, maka mereka punya kehadiran yang lebih utuh bagi orang-orang lain. Nah, pada saat para leader ini komentar misalnya, oh saya bisa lebih efektif, pekerjaan saya bisa selesai lebih cepat, memenuhi deadline lebih awal, dan saya bisa kembali ke keluarga saya lebih cepat, dan saya lebih happy. Itu rasanya nggak bisa dibayar sih. Ya, ini gitu. penting nih bagi kita yang jelita ini kan. Iya, betul. Karena udah itu ya gini, jelita itu kan sebetulnya by the time kita menginjakan usia di 50, selebihnya itu sudah bonus lah. Kita harus mewaspadai itu gitu ya. Jadi bagaimana kita mau spend the rest of the days dengan cara lebih bijak. Itu yang sebetulnya ingin saya ingin mengajak lebih banyak orang untuk menghidupi itu. Ini ada yang menurut saya ada konsep yang menarik ya. Di satu sisi adalah tadi mindfulness ya, bagaimana kita lebih bahagia dengan apa yang kita kerjakan, dengan waktu yang kita miliki. Tapi di lain pihak juga kita ingin berkontribusi ya, kita memberikan impact gitu. Dan banyak orang kayaknya tadi juga agak disinggung gitu. Ini kita udah 50-an nih ya. Kalau 50-an kita harus agak lebih rileks gitu. Kalau menurut saya justru usia 50-an itu kita yang paling berpengalaman dan harusnya paling berproduktif. Gimana gitu kalau menurut the human side of business-nya dari kita itu? Sebetulnya not necessarily lebih relax, tetapi lebih produktif. Maksudnya begini, sibuk pada tempatnya. Karena gini, kalau kita sibuk yang tidak mindful, itu sebetulnya kita sibuk memikirkan hal-hal yang mungkin tidak perlu diselesaikan hari ini karena memang belum ada solusinya hari ini, gitu ya. Lalu menjadi tidak hadir di saat ini dan kini, karena pikiran kita selalu berpikir ke depan. Padahal belum tentu bisa diselesaikan detik ini, gitu. Tetapi menjadi lebih konten sehingga waktu memikirkan pekerjaan kita betul-betul sebetulnya dengan fokus yang kita miliki punya kapasitas mungkin jadi lebih dari 100% dan tidak terbagi, lebih resultnya lebih tinggi. Lalu waktu kita switch ke arah keluarga juga lebih resultnya lebih happy karena hadirnya juga lebih utuh. Mungkin itu sih, not necessarily lebih relax, ya, tetapi lebih present, ya, betul, ya. Nah, mindfulness ini kan sering diungkapkan ya, sering disampaikan. Tapi mungkin ada penjelasan yang lebih dari kita yang sering memberikan coaching ke leaders gitu. Mindfulness-nya apa sih? Semacam state atau semacam perasaan atau apa kira-kira? Saya sendiri sebetulnya masih belajar dan saya rasa ini pelajaran sepanjang hidup sih ya. Tetapi inti dari mindfulness itu kalau bahasa Indonesianya kan sadar, di sini, kini, gitu. Jadi kenapa itu penting juga untuk para leaders? Jadi waktu kita mengambil keputusan itu tidak impulsif, tetapi dengan penuh kesadaran, sehingga dampak dari impulsivitas ini bisa kita kurangin. Untuk teman-teman yang lebih muda, mindfulness ini misalnya sesimpel seperti pada saat kalau mau texting, tarik napas dulu beberapa saat, menyadari bahwa apa yang kita ketik ini tidak akan menyakiti diri kita sendiri kelak atau kita sesalkan, atau menyakiti orang lain karena kita julid, misalnya gitu ya. Kalau mau ngomong, misalnya nih jadi atasan kita kurang sabar gitu ya, mau ngomong juga kita bisa tarik nafas dulu, hadir di sini kini, menyadari bahwa kalau saya ngomong ini nanti akan mengakibatkan demotivasi atau justru memotivasi. Nah, jadi kesadaran itu sebetulnya sarannya itu sederhana saja, hanya beri jeda di setiap kita ingin berganti kegiatan, ambil beberapa nafas, 30 detik udah cukup, udah lebih dari cukup sebetulnya, just to shift dan being present di kegiatan yang tersebut gitu. Iya. Nah ini jadi tantangannya bukan yang rumit gitu, bukan. Ya, gini tantangannya gini, Vita, ini kan dunia sekarang nih dunia multitasking nih. Kadang-kadang lagi
makan kita, apalagi anak muda ya, anak-anak saya itu lagi makan, multitasking ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube. Ini yang mana yang dipikirin gitu kan? Nah ini kita bilang mindfulness, saya pikir-pikir nih anak-anak udah kalau mau makan taruh aja nih HP-nya gitu. Nah ini gimana tantangannya itu Vita? Itu bener banget. Saya juga berguru. Baru beberapa hari yang lalu kayak saya posting di Instagram, saya sambil plank, sambil lihat laptop, sambil nelpon. Itu bukan contoh yang baik. Di zaman ini memang mungkin jadi tantangan besar kalau dihilangkan sama sekali. Setidak-tidaknya dikurangin aja lah gitu. Kalau bisa dikurangin itu udah jauh lebih baik. Artinya waktu saya makan bersama keluarga, saya ngobrol sama Kang Denny sama Toto, bener-bener hadir hanya untuk teman-teman, nggak membaginya lagi. Setelah selesai boleh, tentu boleh. Sebisa mungkin dikurangin, sebetulnya akan lebih baik. Dulu saya punya ini sebenarnya punya kalimat kojo itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Yang suka saya ulang gitu. Jadi kira-kira iya ada yang meninggal nggak kalau saya tunda? Kalau nggak ada, berarti mungkin bisa ditunda. Gitu. Kalau ada, nah itu berarti mungkin harus segera diangkat teleponnya, harus segera dibalas WhatsApp-nya gitu kan. Tapi kalau enggak, mungkin menunda beberapa menit, tidak mengakibatkan ada yang meninggal atau dunia kiamat sih gitu. Tapi tenang, maksudnya saya sadar ini susah, saya juga masih belajar kok. Jadi kita bersama-sama. Saya bukan jagonya juga, baru belajar. Ya, tapi kita kan we are living in the world with a lot of distraction ya sekarang ini. Iya, betul. Tema mindfulness ini jadi bahan training yang cukup trendy lah kalau bilang saya ya. Jadi saya pernah ikut juga ya, dan yang ngasih itu psikolog gitu. Jadi yes. Levelnya level psikologi. Jadi saya yang berbackground engineering kan ya agak susah juga mengikuti jalan pikiran dia gitu. Jadi kan tadi kalau kita bilang ini kita harus present here, terus kemudian awareness ya, aware dan sebagainya. Itu kan satu nggak bisa setiap orang memiliki karakter atau attitude seperti apakah itu bisa dilatih atau sesuatu yang born gitu terlahir dengan kita kan? Itu sebetulnya sesuatu yang bisa dilatih, pasti tidak born. Nah, karena Harvard sendiri kan mempelajari bagaimana mindfulness ini terbukti secara saintifik bisa membantu menyembuhkan kesehatan mental dari level yang severe sampai yang ringan. Jadi mereka punya profesor-profesor yang sekarang betul-betul menggeluti mindfulness ini gitu ya. Nah, selain mindfulness, sebetulnya saya juga baru saja mempelajari bahwa ada operating system lagi yang berbeda. Jadi waktu kita ngomong behavior engineering, itu masih pakai consciousness secara sadar merubah perilaku. Waktu kita ngomong mindfulness, kita sebetulnya masih memakai aspek kognitif, mengamati secara sadar, hadir di sini kini perilaku kita, nafas dan sebagainya. Nah, tapi saya belajar lagi ada operating system yang berbeda yang divalidasi juga oleh seorang profesor, saya lupa namanya Edward, siapa dari Harvard juga, bahwa namanya adalah membuka hati. Dan ini sifatnya universal lintas agama, karena hati itu adalah zat di mana ada keterhubungan kita dengan Tuhan, dan hati itu punya semua orang. Nah ini bawaan, ini nggak usah, ini semua orang punya sejak lahir gitu ya. Dan nggak ada yang cacat loh hati ini dari lahir. Tinggal bagaimana kita membuka hati kita untuk lebih terkoneksi dengan Tuhan. Nah ini menjadi kunci kebahagiaan. Gitu. Jadi, tapi operating sistemnya beda-beda gitu. Yang satu pakai kesadaran lebih di otak, lebih di kognitif, yang satunya lebih di subconscious, lebih di hati dan sebagainya. Menyenangkan sih itu ya, ini proses belajar yang seru. Human side ya, ini benar-benar human side of business. Iya. Ini sesuatu yang mungkin dulu-dulu kita belum
belum belajar tentang ini ya. Cuman mendekati umur-umur sekarang ini kok tema seperti ini muncul gitu. Karena saya bilang tiap orang kan punya karakter yang berbeda nih. Kalau Kang Denny kan kalem gini kan, jadi ngomongnya kalem. Orang juga ketemu, oh ini. Kalau ketemu saya kan belum tentu saya dipandang sebagai orang yang kalem gitu ya. Jadi nggak tahu aja gitu. Mindfulness ini sesuatu yang penting, tapi apakah tadi udah disampaikan juga bisa dipelajari dan bisa. Ada banyak assessment tools sebetulnya. Kan teman-teman pasti udah tahu ya, ada MBTI, ada DISC, ada talents mapping, ada Gallup. Sekarang ada Enneagram juga. Sebagai bekal awal untuk lebih mengenal diri, lalu bagaimana menyikapi diri lebih baik, mencintai diri lebih baik. Karena kita nggak bisa mencintai orang lain dengan baik kalau nggak mencintai diri juga gitu. Nah, ada banyak konflik-konflik relasional di tempat kerja. Orang mudah ke-trigger menjadi konflik. Sebetulnya bukan berarti karena tempat kerjanya, tetapi karena trauma-trauma sebelumnya yang sudah dimiliki dari orang tersebut, dari pengalaman sebelumnya. Nah, lalu mungkin juga pembekalan soft skills itu tidak banyak, karena biasanya hard skills ya yang paling banyak diutamakan, apalagi dalam situasi krisis kayak begini tuh biasanya hard skill dulu. Nah, tetapi waktu relasi di tempat kerja ini penuh konflik, sebetulnya timnya bekerja dengan kurang efektif. Gitu. Itu soft skill itu gimana tuh? Menarik nih ya. Jadi dari biologi ke lautan, kemudian ke consumer goods, banking, kemudian sekarang consulting dalam membimbing orang leaders gitu untuk lebih efektif, lebih bekerja dengan baik. Kalau Vita melakukan training atau consulting itu sebenarnya apa sih yang ingin Vita dapatkan gitu secara pribadi? Kalau apa? Boleh diulang? Kalau melakukan training atau consulting gitu, ada sesuatu nggak yang ingin Vita dapatkan sebenarnya? Kalau yang saya dapatkan sebetulnya lebih karena ingin reach out, lebih karena ingin membantu, gitu ya. Jadi ya itu tadi seperti saya bilang, sebetulnya ada banyak issues di tempat kerja itu menjadi challenge karena didiamkan gitu. Jadi yang kita bantu itu adalah put everything on the table, lalu mencapai clarity, terutama kalau clarity di dalam organisasi tentu saja harus mulai dari top leadernya dulu gitu ya. Karena kalau top leadernya sendiri nggak clear dan nggak align, maka bias ke bawahnya itu besar sekali, end up dengan frontline yang bingung. Dan deliverables-nya nanti nggak sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau dirunut-runut, sebabnya apa? Mungkin karena goals-nya nggak clear buat semua orang. Mungkin belum semua orang setuju, sepakat. Lalu bagaimana meraihnya ke sana, mungkin juga belum align antara para direktur. Nah, sehingga ini jadi chaos. Nanti kalau misalnya ya dalam keseharian aja, katakan seorang direktur bilang gini sama anak buahnya, udahlah kerjain secepatnya aja lah, ya sebenarnya gue juga nggak setuju. Nah, ini sending message loh ke bawah, goals are not aligned. So, terus anak buah bisa ngirim pesan lagi ke anak gue, sebenarnya kan bokap gue nggak senang sama bokap lo. So, jadi ada banyak chaos di bawah gitu kan. Terus bokap lo tuh emang suka ribet orangnya, minta ini aja gitu ya. Ini kan sebenarnya nggak perlu kata bokap gue. Jadi kacau di organisasinya. Just because simple things gitu. Bosnya belum sampai sepakat dan crystal clear maunya apa. Nah, lalu setelah sepakat crystal clear, biasanya yang kita bantu adalah mindset. Nah, mindset ini begini. Orang suka berpikir mindset itu given, padahal mindset is a state gitu ya. Jadi bisa secara sadar diatur untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tuh yang paling efektif yang mana. Nah, setelah mindsetnya agreed, behavior turunannya yang efektif itu seperti apa, disepakati dan dijalankan. Nah, satu hal lagi sih yang sering Toto, atasan tuh suka belum jadi role model.
Jadi demand bahwa bawahannya untuk melakukan ABCD, tapi waktu kita cek ternyata atasannya sendiri belum konsisten jadi role model. Ini juga salah satu tantangan. Iya. Wah ini sebenarnya mengikuti Ki Hajar Dewantara ya. Iya, leadership ala Ki Hajar Dewantara ya. Jadi betulnya. Tuturi Handayani. Betul, Ignacio Suntulodo, Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani ya. Jadi pemimpin di depan harus memimpin, di tengah itu merangkul, di belakang itu mendorong. Betul. Sebetulnya wisdom itu udah betul banget. Mampu menjadi follower. Jadi ketika jadi seorang pemimpin tidak hanya masalah finansial ya untuk anak buah kan atau karir, tapi ada tadi Vita bilang gimana kita clarity goal, kemudian kita merangkul semua visi dalam satu visi yang sama ya. Nah, mungkin pertanyaan saya gini nih, ini saya kan kerja di PNS nih, Vita gitu. Birokrat. Nah, saya nggak tahu Vita apakah ada pengalaman nggak, katanya kan birokrasi Indonesia ini ya harus ditingkatkan nih. Nah, kira-kira saran Vita nih yang terhadap kami AS ini gimana Vita itu? Saya kebetulan didengar sama 200.000 PNS seluruh Indonesia. Kebetulan saya pernah pegang beberapa BUMN memang, tapi di situ memang sudah terasa ada bedanya. Kerigitan peraturan itu memang salah satu kendala, tetapi kemauan berubah seperti yang waktu Kang Denny sampaikan gitu ya, waktu kita interview Kang Denny, ini kita cuma berubah posisi ya. Sebetulnya adalah suatu modal yang besar selama diikuti dengan kongruensi. Nah, kongruensi antara statement dan behavior adalah ya tadi akhirnya menjadi role model adalah sesuatu yang bisa amplifying gitu ya. Jadi dan waktu itu dilakukan secara konsisten berikut reward dan punishment-nya. Nah, ini bisa membawa dampak bagi organisasi. Tetapi selama ini masih terkungkung oleh rigiditas karena sebetulnya rigiditas ini memiliki aspek yang baik yaitu keamanan, ya. Aspek buruknya adalah kenyamanan dan tempat untuk sembunyi di balik pembenaran. Nah, ini yang sungguh-sungguh jadi PR besar menurut saya bagaimana supaya semua orang, terutama para pemimpin, untuk menjadi kongruen dan siap menjadi role model supaya apapun yang dikatakan amplify. Tidak cukup hanya di top leadernya, tapi masing-masing leader harus memastikan one down-nya begitu. Masing-masing leader di bawahnya memastikan one down-nya juga begitu. Nah, sehingga itu bisa menjadi ripple effect yang besar. Kalau amplifying, Kang Denny jago lah ya. Itu bagian dia. Ahli frekuensi soalnya. Ahli frekuensi, ya benar. Kan belajar itu atau elektro kan gitu, amplifier. Iya, betul. Iya. Benar, nah gitu ini leader ya topik yang menarik juga ya tadi sebagai role model dan juga memastikan bahwa di bawahnya juga sudah mampu mengikuti dan sebagainya. Maaf Bu, mau perpindahan. Ada satu hal yang menarik juga, katanya tugas leader itu create another leaders gitu. Nah, karakter atau sifat-sifat apa sih yang perlu di leader supaya mampu untuk create another leaders gitu, dan dia siap juga memberikan tempatnya untuk another leaders. Kan ini perlu kebesaran hati lah ya kalau tapi kebanyakan masih ingin di posisi itu kalau bisa selamanya gitu. Iya, sebetulnya karena leader itu kan saya termasuk orang yang percaya bahwa leadership itu sesuatu yang bukan yang born, tetapi bisa dibangun gitu ya, bisa dikembangkan. Nah, pada saat seorang leader itu mengembangkan diri dan mengembangkan timnya, kalau timnya dipromosi, sebetulnya dia punya kans untuk dipromosi. Karena biasanya kan kalau waktu kita
waktu kita dipromosi kan kita biasanya harus punya succession planning, siapa yang mau ganti kamu gitu kan. Nah, kalau seorang leader ini siap dengan calon-calon penggantinya, sebetulnya dia sedang menyundul karirnya sendiri. Nah, itu yang penting sekali untuk teman-teman leader, teman-teman 90 nih, saya tahu banyak sekali yang para leaders gitu ya. Penting sekali untuk ingat bahwa waktu kita menyiapkan barisan suksesor, sebetulnya kita sedang menyundul karir kita sendiri, karena artinya ada yang siap mengganti kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau kita hanya menyimpan knowledge kita sendiri, maka pada saat ditanya, siapa yang bisa gantiin? Nggak ada, kita stuck di tempat itu. Sebenarnya begitu. Nah, jadi saya menyarankan untuk teman-teman ini dengan giat mencetak suksesor, anggaplah ini sebagai your legacy gitu ya. Legacy kita gitu mencetak tim kita menjadi leader-leader baru, at least itu yang bisa kita tinggalkan kepada perusahaan kita. Gitu. Kalau karakter yang ada mungkin not necessarily tergantung pada karakter, tetapi ada soft skills yang bisa dikembangkan sehingga kita bisa mencetak lebih banyak leader dengan cara meningkatkan keterlibatan anak buah. Jadi kalau anak buahnya itu kita directing terus gitu ya. Kita selalu kasih apapun yang harus mereka kerjakan, mereka sebetulnya kemampuan untuk berkembangnya sedang diamputasi sama kita. Iya, betul. Nah, kalau kita bertanya dengan cara yang tepat, seperti metodologi coaching kepada anak buah kita, nah kita mengembangkan kemampuan berpikirnya. Tapi kalau kita puluhan tahun belum memakai cara ini, biasanya anak buah kaget dulu, sabar, gitu ya. Kita sabar sebagai atasan, nanti berkembanglah kemampuan dia untuk berinisiatif dan sebagainya. Nah, maka dia akan makin siap untuk menjadi leader penerus kita. Yang saya tangkap dari sini untuk bisa create leaders, tadi salah satu metodenya dengan coaching itu ya. Jadi bukan mengamputasi kemampuan bawahan kita gitu. Nah, itu kan sesuatu yang baru ya, tool atau metode yang baru yang harus dimiliki seorang leader juga. Nah, jadi menarik nih. Jadi kalau tadi disampaikan coaching, karena saya bilang ya kita ini yang lahir di 90-an ya. Lahir coaching mentoring. Iya. Maksudnya lah. Kamu seperti ini dan seperti ini. Banyak dari kita sekarang udah di posisi-posisi yang cukup tinggi gitu. Apakah kita yang sudah berumur ini juga memiliki kemampuan untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang coaching, mentoring ini, atau karena udah keburu tua nih, jadi ya udahlah lewat aja. Sebetulnya kalau dari hasil penelitian, otak kita itu punya kemampuan belajar yang luar biasa dan sangat adaptif. Setiap kali kita belajar hal baru, otak kita itu membentuk neuron-neuron baru di daerah tersebut yang belum pernah sebelumnya. Jadi kita sebetulnya punya plasticity gitu ya untuk tetap belajar hal yang baru. Nah, yang menarik adalah dengan pendekatan coaching ini sebetulnya tidak hanya di tempat kerja kita diuntungkan, tetapi juga menghadapi pasangan, anak-anak. Penting tuh. Semua aspek kehidupan ya. Betul. Jadi kita jadi nggak capek loh sebetulnya. Betul. Dan gitu. Jadi menurut saya bisa sih dipelajari. Dan itu motivasi juga ya tadi Vita bilang. Kalau itu bisa diterapkan kepada anak buah, juga bisa diterapkan ke anak sendiri kan itu. Betul. Biasanya latihannya mungkin dari anak sendiri dulu ya. Nah, saya gitu banget sebenarnya. Saya waktu ngambil coaching, waktu ngambil master coach, yang saya berlatih terlebih dulu dengan anak saya karena waktu itu anak saya masih usia teenager. Mereka challenging sekali kan ya untuk diajak ngomong kan. Kalau dikasih tahu kayak diajakin berantem kan ya gitu. Jadi saya mengajukan pertanyaan sama mereka gitu. Nah, jadi kamu sebetulnya yang paling jadi dulu anak saya menolak untuk belajar accounting karena sudah diterima di jurusan musik di konservatori musik di UPH. Jadi bilang nggak mau gitu. Terus saya bilang, jadi kamu sebenarnya mau apa? Aku mau kuliah di sana. Oke.
Saya menjelaskan bahwa di Indonesia Raya ini ada sistem ujian akhir nasional. Kalau kamu menolak belajar itu, nah nanti ininya nih tertunda. Kamu pilih mana? Kalau tertunda, kira-kira hidup siapa sih yang jadi masalah kayak gitu ya? Jadi susah. Kalau hidup saya susahnya di mana? Mama keluar duit, oke, saya keluar duit. Hidup kamu gimana? Aku jadi nggak masuk ke sana. Betul. Nah, kamu mau itu apa enggak? Nggak mau. Oke, jadi apa yang kamu mau? Kamu pikirin deh semalam. Besoknya dia datang, oke, aku mau belajar akunting. Jadi dia memutuskan sendiri. Sebagai coach itu kita hanya meminta coach untuk melakukan sesuatu ya. Ya, betul. Berdasarkan keinginan mereka, betul. Ya, betul, mengarahkan betul. gitu, bukan mengarahkan memberdayakan gitu ya. Betul, memberdayakan, melibatkan, membangun komitmen dengan banyak mengajukan pertanyaan, bukan banyak menyuruh. Jangan, kamu harus gini, wah ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Iya, nggak bisa. Dan ini sama millennials di kantor udah terbukti nggak mempan sih, zaman sekarang ya. Iya, memang ini kan bukan nih. Ya kita kan zaman 90-an ya, nggak tahu nih zaman bukan kolonial ya, beda lah. Anak-anak sekarang kan ada generasi X, Y, Z, milenial, itu kan beda-beda ya Vita ya? Iya, ya kan. Sebetulnya pendekatan humanisnya sih sama. Orang kalau ditanya itu senang karena merasa dilibatkan. Kuncinya itu ya. Manusia. Betul. Triknya saya kasih tips ini, mengajukan pertanyaannya harus dengan batasan yang jelas. Jadi jangan gini. Misalnya gini, kamu maunya apa itu masih terlalu terbuka. Tapi kita bisa persempit lagi apa yang kamu usulkan supaya target ini tercapai dalam kurun waktu yang diberikan. Nah, dengan pertanyaan yang tepat, maka dia kayak apa tuh search engine itu cari jawabannya juga tepat gitu. Aduh, ini seru banget. Enak nih kalau diskusi sama Coach Vita nih. Mudah-mudahan membantu. Kembali mungkin agak flashback lagi ya. Tadi kita ingin membantu banyak orang terkait dengan behavior, terkait mindset dan semuanya. Dan itu penting bagi Vita supaya ya ada suatu kebahagiaan lah kalau melihat orang berkembang, memiliki mindset yang bagus, kemudian behaviornya juga dari segi human side of business bagus gitu. Nah, tapi kan itu membutuhkan proses ya. Makanya kita nggak ujuk-ujuk dari biologi, kemudian kerja di bank, kemudian jadi coach atau consultant trainer yang bagus gitu. Kira-kira proses semacam apa yang sudah dilalui kita sampai ke posisi yang sekarang ini gitu. Mungkin ya salah satu mungkin belajar ya, tapi kan semua orang juga belajar gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-share gitu. Oh, ini ternyata kalau dari pekerjaan biasa ke consulting, poin-poin ini yang menurut saya penting. Misalnya passion atau kan sebetulnya semua orang itu diciptakan unik ya, jadi nggak mungkin ada dua Kang Toto atau ada dua Denny atau dua Vita di muka bumi ini gitu ya. Jadi nomor satu, kenali diri. Mungkin kalau passion itu overrated, tetapi carilah apa yang membuat kita bisa bertahan mengerjakan itu untuk waktu yang lama meskipun nggak dibayar. Nah itu pertanyaannya, meskipun nggak dibayar gitu ya. Jadi sehingga waktu kita bersedia melakukannya meskipun nggak dibayar, kita punya persistensinya gitu. Jadi waktu di awal yang sering tidak diketahui orang adalah waktu mantan eksekutif banker, basically punya apa aja bisa gitu ya, memulai konsultan. Di saat yang sama kebetulan waktu itu kita dilanda musibah juga, jadi kebetulan suami saya pas ditipu, jadi saya memulai bisnis itu bukan dari nol tapi dari minus. Kalau orang, jadi yang misalnya dulu saya pegang debt collector, ini debt collector yang dulu jadi anak buah saya sampai nunggu di depan rumah saya, so imagine my feeling. Wow. Itu nggak mudah gitu ya. Lalu
waktu saya nggak punya apa-apa, tetapi saya hanya punya waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu orang. Jadi saya selalu mencoba untuk menyumbangkan tenaga saya pada banyak organisasi sosial, apapun tidak berbayar, coaching pun nggak berbayar, nggak masalah. Karena saya percaya good deeds never fail. I see. Tuhan tuh nggak pernah tidur gitu. Jadi dalam situasi apapun, sibuklah berbuat baik. Karena kebaikan itu nggak bisa menipu dirinya sendiri, dia akan kembali dalam bentuk kebaikan. Gitu, mungkin itu. Jadi di saat kamu rasanya mau patah, jalan aja terus dengan kebaikan. Gitu. Ya, ini insight yang luar biasa ya. Ini ya. Luar biasa. Jadi, justru ini yang saya pribadi ingin dapatkan sih. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan hidup orang itu banyak orang berubah gitu. Saya ingin tahu selain ada turning point, proses apa sih yang harus dilalui gitu. Nah ini yang saya pikir untuk teman-teman kita ataupun generasi yang lebih muda itu penting gitu, bahwa kalau kita melihat seorang sukses dalam bidang apapun gitu, ternyata 10 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya itu berdarah-darah gitu kan. Jadi kita nggak bisa melihat sesuatu dengan instan gitu. Kita harus melihat juga bahwa di balik itu ada proses yang panjang, mungkin berat. Nah ini yang menurut saya penting juga kita share dengan generasi di bawah kita, mungkin yang masih berjuang untuk maju, untuk menjadi leaders tadi ya. Nah bahwa ya kita kalau berbuat baik tadi ya teruskan aja gitu. Mungkin dapat bayaran, tapi kan mungkin dibalas dengan sesuatu dari pintu yang lain gitu ya. Kita tahu. Nah itu mungkin yang menurut saya satu insight yang dan pengalaman yang bagus dan menarik gitu. Iya. Dan juga tadi yang mengerjakan passion gitu ya. Gitu kan? Iya. Itu ya walaupun di dalam keadaan kesulitan, tapi kalau kita memegang passion itu jadi tidak kerasa apa-apa gitu. Rasanya enak aja gitu kan. Iya. Betul. Jadi kalau orang lihat sekarang kayaknya, iya Vita di Narji udah gede, ya sekarang. Dulunya kita mulai dari negatif, tapi ya itu saya selalu merasa, Bu, semua ini karena kebaikan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa bertahan, tapi kuncinya mari selalu berbuat baik karena itu Tuhan nggak pernah tidur kok. Gitu. Oke, selain berbuat baik tadi ya. Mungkin ada katakanlah 3 poin penting gimana di Narji dari tadi starting point-nya yang sangat rendah menjadi perusahaan consulting yang maju. 3 poin yang mungkin lesson learned lah dari gimana supaya menjadi sukses gitu, terutama dalam bidang consulting tadi ya, atau training company gitu. Toto ini berminat jadi consulting kayaknya. Oke. Silakan belajar, kita belajar semua hal. 3 hal apa tadi? Pas keputus 3 hal ya? Ya, 3 hal bagaimana bisa mencapai kesuksesan di Narji sampai sekarang gitu. Dari tadi very low point ya, sampai mungkin sekarang bisa memberikan impact kepada banyak leaders, banyak orang, banyak perusahaan. 3 hal yang menjadi success story atau key point to success ya. Nomor 1 ada kualitas. Jadi jangan pernah mengorbankan kualitas. Dibayar tinggi atau rendah, selalu berikan yang terbaik. Yang kedua adalah tahu diferensiasi kita. Jadi kita nggak perlu jadi semua orang karena nggak mungkin gitu ya di pasar. Jadi siapa diri kita, siapa yang bukan kita, biarkan itu jadi rezeki yang lain. Kalau memang bukan kekuatan kita, gitu. Lalu yang ketiga adalah selalu positif. Itu sih. Apapun itu kita mencoba selalu menyikapinya dengan positif dan persisten. Itu sih kayaknya. Ya, mungkin ini juga poin-poin yang bisa diambil pelajaran lah ya untuk teman-teman mungkin yang tertarik di bidang ini ataupun di bidang lain. Saya kira di banyak hal kita memang harus mengedepankan kualitas ya.
Iya. Ini bagi rekan-rekan yang butuh nanti coaching bisa kontak di ini ya, di bawah keterangan YouTube kita ya. Denergy.com kan nanti. Siap. Ya. Siap. Nah, ngomong-ngomong tentang coaching dan juga consulting ini, ada nggak sih pengalaman yang paling menarik gitu yang kita alami dari menghadapi perusahaan atau menghadapi leaders? Pengalaman apa yang paling menarik dan mungkin bisa di-share dengan kita tanpa menyebutkan nama atau perusahaannya ya? Yang paling menarik itu sebetulnya ada salah satu BUMN yang besar sekali nih, kayaknya salah satu yang suka ngejar-ngejar Kang Denny sih gitu ya. Jadi organisasinya itu adalah organisasi pembelajar, tetapi mungkin karena selalu jadi market leader ya. Oke. Jadi ada arogansi. Nah, arogansi yang menjadi budaya organisasi ini sebetulnya mengakibatkan orang sulit belajar. Nah, ini yang sayang sebetulnya. Pada saat situasi berubah, di mana disruptif seperti ini, lalu misalnya tadinya source of income-nya bisa diandalkan, lalu tidak bisa diandalkan lagi, maka seluruhnya harus berubah gitu ya. Tetapi waktu ego itu masih ada di atas, ini sebetulnya menjadi kendala besar untuk berubah. Nah, ini salah satu case yang menarik. Jadi seharusnya misalnya dari mental bohir harusnya berubah menjadi public service gitu ya. Betul. Iya, gitu kan. Nah, ini sebetulnya PR yang menarik, PR yang besar. Kita waktu itu main beberapa lapis gitu ya, roll out itu menarik karena orang menyadari bahwa oh, saya bisa berubah, saya bisa memberi kontribusi perubahan, saya bisa jadi efektif. Nah, hanya yang jadi tantangan saya rasa di setiap organisasi besar pada saat terjadi rotasi, nah kesinambungannya ini tidak terjaga. Itu yang menurut saya salah satu advantage, pengalaman paling menarik karena bisa mengerjakan secara masif dan berlapis, tapi di sisi lain juga menjadi tantangan besar waktu terjadi restrukturisasi. Kesinambungan pada organisasi besar macam ini selalu jadi PR. Nah, karena ini ya, jadi seperti alih knowledge dan alih pembelajaran dan alih soft skills, alih culture. Nah, ini agak sesuatu yang PR masih saya rasa di banyak organisasi besar. Iya. Nah, kita tentang kesombongan ini, arogansi ini sering ya mendengar dan membaca gitu, sampai-sampai banyak perusahaan tutup gitu ya, gara-gara arogansi dengan dia sudah besar dan sebagainya. Sebagai contoh banyaklah kita sering mendengar Nokia, BlackBerry, Kodak. Kemudian Kodak juga pernah memimpin di zamannya, dan jadi ini sesuatu yang dikenal ya, yang dikenal, tetapi sesuatu yang terjadi terus-menerus juga gitu. Nah, ada nggak sih kira-kira nanti tadi kita berbicara tentang leaders yang harus leaders ini antisipasi supaya hal itu jangan sampai terjadi atau terlalu jauh terjadi gitu. Ada nggak kira-kira tipsnya selama berhubungan dengan banyak perusahaan gitu? Kerendahan hati itu sesuatu yang sulit untuk dibilangin, dan sebetulnya harus dipelajari. Saya kenal beberapa leader di beberapa organisasi yang sangat rendah hati. Jadi buntutnya seluruh organisasi ini benar-benar solid dan mau belajar gitu ya, dan agile sekali. Agility ini kan sesuatu yang menjadi keyword sebetulnya di saat ini. COVID ini sebetulnya such a blessing in disguise,
karena membuktikan pada banyak leader bahwa apa yang menjadi diprediksikan, dicanangkan ini menjadi tidak bisa berjalan. Dan hampir semua organisasi, semua leader harus mempelajari cara-cara baru dalam beroperasi. In a way, ini meng-create stress, tapi mungkin juga level kerendahan hati yang cukup bagi banyak leader untuk melihat bahwa mungkin apa yang mereka ketahui kemarin tidak cukup gitu. Oke, ini Itu sudah. sih. Jadi sudah hampir 1 jam nih Kang Kototo. Iya, ini menarik ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara dengan tentang the human side of business, memang Kang Denny waktunya kayaknya habis-habis ya. Jadi banyak sekali aspek yang terus muncul ya. Tadi kita dari mulai ngomong bagaimana Vita bisa berubah dari satu pekerjaan menjadi yang sekarang ya dengan Dinardi, kemudian pengalaman apa yang terjadi, semuanya itu kan berhubungan dengan manusia ya, dengan orang, dengan kita gitu. Nah, saya kira 1 jam ke depan pun kalau kita ngobrol terus nggak akan selesai gitu. Saking asiknya toh. Mungkin nanti yang tertarik dengan topik-topik seperti coaching, ya, business consulting, ataupun tadi in general tentang the human side of business, ya bisa kontak Vita kali ya untuk atau berdiskusi lebih jauh gitu. Kalau saya sendiri ngobrol aja. Kalau saya sendiri memang juga suka tertarik dengan hal-hal tadi itu ya, makanya saya banyak bertanyanya gitu. Iya, Bapak sering ngobrol tuh Kang Denny. Iya, saya tertarik, cuma saya memberi kesempatan ke Toto gitu. Iya. Oke, thank you banget. Iya, thank you banget kita. Atas waktu dan kesempatannya ya untuk kita belajar juga dari pengalaman kita dan apa yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman kita angkatan 90 ITB, juga bagi yang melihat podcast ini ya. Jadi kita sebagai manusia mungkin memang harus terus belajar ya. Sekarang zamannya kita harus belajar dengan hal yang baru yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah menjadi top, tapi sekarang kita harus belajar sesuatu yang lain ya supaya kita tetap bisa mengikuti perkembangan. Silakan Kang Denny kalau ada yang mau disampaikan lagi. Cukup Kang Toto. Cukup dan saya speechless kalau dengar Kang Toto sama Vita tuh yang jelas. Nanti kalau yang teman-teman yang ingin detail silakan nanti lihat di keterangan podcastnya gitu ya, kontaknya ke siapa sih. Oke, baiklah kalau begitu. Kita terima kasih. Akhiri podcast kita kali ini ya dengan tamu kita dari biologi angkatan 90. Podcast berikutnya akan menyusul ya, dan kita akan mendapatkan tamu-tamu yang istimewa lagi. Mudah-mudahan yang melihat dan mendengar bisa join kita lagi di YouTube ITB 90 atau 90 ITB. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Kang Toto, Kang Denny. Mas semua. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.